Halo, selamat datang. Kalau kita ngomongin bisnis skala internasional, pasti deh nggak jauh-jauh dari urusan pajak antar negara yang, jujur aja, kadang bikin pusing. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas aturan main terbaru dari Indonesia, khususnya tentang gimana caranya menghindari satu mimpi buruk yang paling ditakuti pebisnis global, kena pajak 2 kali. Coba deh bayangin skenario ini. Anda udah susah payah dapat untung dari bisnis di luar negeri, terus negara itu mungut pajaknya. Oke, fair, tapi pas uangnya mau Anda bawa pulang ke Indonesia, kok dipajakin lagi? Ini bukan cuma cerita, ini beneran bisa terjadi dan jadi masalah besar buat ekspansi bisnis. Nah, kondisi kayak gini tuh namanya pajak berganda. Simpelnya, ini tuh semacam tembok penghalang yang bikin perusahaan mikir 2 kali buat investasi atau dagang lintas negara. Ya iyalah, siapa yang mau keuntungannya kegerus 2 kali kan? Jadi, gimana dunia ngatasin masalah ini? Jawabannya ada di sebuah kesepakatan antar negara. Di Indonesia, kita kenal ini dengan nama P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Anggap aja ini kayak jalur diplomatik khusus di dunia pajak, yang tujuannya simple, memastikan penghasilan Anda cuma kena pajak sekali aja di tempat yang semestinya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Buat bisa manfaatin P3B ini, tentu ada prosedurnya. Ada aturan mainnya, dan buku panduan resmi terbaru untuk itu adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 112. Inilah yang akan kita bedah hari ini, yang isinya ngejelasin langkah demi langkah gimana cara klaim fasilitas P3B. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari masalah dasarnya, lalu kita dalami panduan PMK 112, kita akan lihat aturannya dari sisi wajib pajak Indonesia dan juga wajib pajak asing. Terus, kita juga bakal bahas gimana cara menghindari penyalahgunaan fasilitas ini dan ditutup dengan rangkuman poin-poin kuncinya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari kacamata kita dulu ya, sebagai wajib pajak dalam negeri. Gimana ceritanya kalau perusahaan Anda yang justru dapat penghasilan dari negara lain dan pengen dapat keringanan pajak di sana? Dokumen saktinya itu namanya Surat Keterangan Domisili, atau biar gampang kita sebut aja SKD. Ini pada dasarnya adalah surat sakti dari Direktorat Jenderal Pajak yang ngecap Anda sebagai penduduk pajak resmi Indonesia. Nah, yang keren dari aturan baru di PMK 112 ini, prosesnya jadi jauh lebih gampang. Sesuai pasal 4 dan 5, Anda tinggal ajukan aja lewat online di portal pajak. Nggak perlu ribet. Selama NPWP Anda valid, SPT tahunan terakhir sudah lapor, sistem akan ngecek dan nerbitin SKD secara otomatis, cepat dan efisien banget. Jadi, biar gampang ingatnya, bayangin aja SKD ini kayak paspor pajak Anda. Tanpa paspor ini, Anda nggak bisa masuk ke negara lain dan bilang, "Hey, saya dari Indonesia, saya berhak dapat fasilitas pajak sesuai perjanjian." Simpel kan? Sekarang, kita coba balik posisinya. Gimana kalau ada perusahaan asing yang dapat penghasilan dari Indonesia? Mereka juga bisa dapat fasilitas P3B di sini, tapi caranya sedikit beda. Buat mereka, dokumen andalannya bukan SKD, tapi namanya Form DGT. Ini adalah formulir standar yang harus diisi sama wajib pajak luar negeri buat membuktikan kalau mereka memang layak dan berhak dapat manfaat P3B dari Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, tapi poin yang paling krusial ada di pengesahan. Formulir ini harus dicap dan disahkan oleh otoritas pajak di negara asal mereka. Ini tuh semacam verifikasi dari pihak ketiga yang bilang, betul perusahaan ini adalah penduduk pajak kami. Pasal 8 di PMK 112 sangat detail soal ini. Kalau salah satu syarat nggak terpenuhi, formulirnya dianggap nggak valid. Dan ini dia alasannya kenapa ngurusin semua dokumen tadi itu penting banget. Lihat deh bedanya. Tanpa P3B, tarif pajak standar di Indonesia untuk beberapa jenis penghasilan itu 20%. Tapi dengan form DGT yang valid, tarifnya bisa anjlok, contohnya jadi cuma 5%. Itu penghematan yang luar biasa signifikan buat bisnis. Oke, dapat tarif pajak rendah itu emang menggiurkan. Tapi, tentu ada tapinya. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sekarang makin pintar buat memastikan fasilitas ini nggak disalahgunain. Nah, disinilah aturannya jadi makin menarik dan ketat. Ini prinsip utamanya, yang juga ditegaskan di pasal 2 peraturan ini. P3B itu dibuat buat menciptakan keadilan, bukan buat jadi celah biar bisa nggak bayar pajak sama sekali. Prinsip inilah yang jadi landasan dari semua aturan anti penyalahgunaan yang akan kita bahas. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasus nyata ya. Ini skenario klasik yang sering banget dicoba, namanya pakai perusahaan konduit atau gampangnya perusahaan perantara. Jadi ceritanya gini, ada perusahaan sebut aja Artelti di negara X yang nggak punya P3B sama Indonesia. Dia mau kasih pinjaman ke PTI di Indonesia. Kalau langsung, bunga yang diterima bakal kena pajak 20%. Biar hemat, mereka bikin perusahaan cangkang HLTD di negara Y yang punya P3B sama Indonesia.
Jadi, HLTD ini cuma numpang lewat doang, tugasnya cuma terima bunga dari Indonesia, terus langsung dikirim ke RLTD. Tentu saja otoritas pajak nggak akan lihat strukturnya doang. Mereka bakal nanya, siapa sih pemilik manfaat yang sebenarnya dari bunga ini? Jelas jawabannya RLTD. Si HLTD ini nggak punya substansi ekonomi apa-apa, nggak ada kantor, nggak ada karyawan, nggak ada aktivitas bisnis real. Dia cuma pipa. Hasilnya, tentu saja, manfaat P3B ditolak mentah-mentah dan tarif normal 20% yang berlaku. Skemanya gagal total. Oke, lanjut ke contoh kedua yang sedikit lebih canggih. Kali ini, modusnya adalah dengan memanipulasi kepemilikan saham cuma buat dapat tarif pajak dividen yang lebih rendah. Lihat deh alur waktunya. Awalnya, Geletit punya 20% saham. Di P3B tertulis kalau kepemilikan di atas 25%, tarif pajaknya bisa lebih rendah. Jadi, apa yang dilakukan Geletit? Beberapa hari sebelum dividen dibagikan, mereka beli 5% saham lagi biar jadi 25%. Begitu dividen diterima dengan pajak rendah, 5% saham tambahan itu langsung dijual lagi. Jelas banget nih, ini cuma taktik jangka pendek buat akal-akalan pajak. Tapi tenang, aturan sekarang sudah lebih canggih. Sesuai pasal 20 yang sejalan dengan standar global, ada yang namanya aturan periode kepemilikan minimum. Buat bisa dapat tarif paling rendah itu, kepemilikan sahamnya harus dipertahankan minimal 365 hari. Karena GLN City Limited cuma pegang sahamnya beberapa minggu, ya jelas skema mereka nggak berhasil. Mereka tetap harus bayar pajak, tapi dengan tarif yang lebih tinggi. Oke, setelah kita lihat semua aturan dan contoh kasus tadi, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih intinya yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan PMK 112 ini? Jadi ini rangkumannya. Kalau Anda wajib pajak Indonesia, SKD itu tiket emas Anda. Buat mitra asing Anda, form DGT itu segalanya. Tapi di atas itu semua, yang paling penting adalah pastikan struktur bisnis internasional Anda itu punya substansi. Bukan cuma ada di atas kertas. Di era sekarang, substansi adalah raja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting untuk direnungkan. Di zaman di mana aturan pajak global makin ketat dan transparan, membangun struktur bisnis yang cuma cerdik di atas kertas itu adalah strategi yang sangat berisiko. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya kita bikin struktur begini, tapi lebih ke, pantas nggak sih kita melakukannya? Dan apakah ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Itu jadi pemikiran buat Anda bawa. Terima kasih sudah menyimak.